Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semua, berjumpa kembali di video. Setelah sekian lama kita tidak berinteraksi di video di channel ini. Pada video ini saya ingin mengoverview atau memberikan kesan sepintas tentang sistem operasi yang saya gunakan di laptop saya. Ini adalah sistem operasi Linux dengan distro Ubuntu Mint 18.04. Jadi Ubuntu Mint ini adalah turunan dari Ubuntu yang dikeluarkan pada tahun 2018 bulan 4 sehingga kodenya 18.04, dan ini adalah Ubuntu Mint untuk spek 32 bit. Kebetulan laptop yang saya gunakan adalah laptop lama yang memiliki RAM 2 GB dan berprosesor dual core serta tipenya 32 bit. Kenapa saya mengoverview Ubuntu ini? Ini sebagai bentuk untuk mengenalkan sistem operasi Linux kepada rekan-rekan semua. Kenapa sistem operasi Linux? Karena sistem ini bersifat open source, sehingga sistem ini legal, gratis pada umumnya, dan yang penting tidak ada lisensi dan tidak memerlukan software crack atau software bajakan. Setelah menginstal sistem operasi Linux atau Ubuntu ini, lebih tepatnya Ubuntu, dalam video kita kali ini, di menu itu kita akan sudah diberikan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, seperti Office. Di sini sudah ada LibreOffice, mulai dari Writer, ini adalah yang seperti Microsoft Word, kemudian ada LibreOffice Draw, ini seperti Paint, ada LibreOffice Calc, ini seperti Excel, kemudian ada LibreOffice yang lainnya, ada Impress dan ada yang lainnya. Nah, penggunaannya sama, contohnya untuk LibreOffice Writer ini kalau kita gunakan tampilannya hampir sama seperti Microsoft Office, cuma di sini defaultnya nanti untuk file defaultnya itu nanti akan berekstensi ODT atau Open Document Text. Tapi kalau rekan-rekan ingin menyimpan dalam bentuk doc itu juga bisa. Tapi sedikit kelemahannya, karena file berekstensi doc itu milik Microsoft, atau lebih tepatnya file berekstensi doc itu bersifat proprietary atau tidak terbuka, maka jika disimpan dalam ekstensi doc itu maka nanti pengaturannya ada sedikit-sedikit yang berubah, jadi tidak terlalu rapi. Nah, kemudian selain ada Office, juga ada banyak aplikasi di grafik, misalnya ada untuk scan, ada shuttle, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada di education, kalau membutuhkan bisa diinstal sendiri. Kalau membutuhkan software yang lain, kita bisa menuju ke software centernya, yaitu di sini namanya software boutique. Nah, di software center ini banyak sekali aplikasi-aplikasi open source yang bisa rekan-rekan semua gunakan dan dapat diinstal secara gratis, sehingga kita tidak perlu mencari bajakan-bajakan atau yang lainnya. Nah, ini adalah tampilan dari software center yang ada di Ubuntu Mint. Di sini ada misalnya untuk education atau pendidikan, di sini ada Gcompris, ada Gelemental. Saya besarkan dulu. Ada Gcompris dan lain sebagainya. Ada Gelemental ini untuk periodic table view atau tabel periodik. Kemudian ada LibreOffice Math tadi untuk membuat rumus-rumus atau equation. Ada Stellarium, ini adalah planetarium. Ada TalkPaint untuk anak-anak. Kemudian game, di Linux juga ada game, walaupun mungkin bukan game-game yang seperti yang sedang booming, jadi game-game yang ya cukup have fun saja lah. Kemudian untuk aplikasi grafik di Linux ada Blender, ini untuk 3D. Kalau di Windows biasanya ada 3ds Max, ada GIMP, ini yang seperti Photoshop. Nah, kemudian ada Inkscape, ini yang seperti Corel Draw.
dan ada MyPaint, ada Rapid Proto Downloader dan lain sebagainya. Untuk internet di sini ada banyak pilihan browser, ada Chromium atau Google Chrome, ada Firefox. Di sini yang sudah default terinstalkan adalah Firefox. Untuk Ubuntu Mate 18.04 ini Firefox-nya sudah bisa untuk menghandle HTML5, bisa digunakan untuk membuka WhatsApp web dan membuka situs-situs yang terkini. Kemudian untuk Office ada Calibre, ini untuk perpustakaan, ada Evolution untuk manajemen email, dan ada masih banyak lagi. Kemudian untuk programming, jangan khawatir, ada banyak sekali yang bisa digunakan di Ubuntu ini. Ada MySQL, ada Sublime Text, ini text editor, salah satu text editor favorit saya. Kemudian untuk bagian sound and video ada banyak sekali, ada Audacity untuk editor suara, kemudian ada JIS untuk webcam viewer, dan kemudian banyak sekali yang lainnya. Kemudian ada sistem tools, ada Brasero, ini untuk disk burning atau CD burning, tapi sekarang sudah jarang digunakan. Kemudian ada P-Sensor, ini untuk memantau temperatur dan lain sebagainya. Nah, ini adalah software center dari Ubuntu. Nah, untuk file explorer-nya sendiri di sini bisa menggunakan file explorer bawaan di Ubuntu Mate ini, yaitu namanya Caja. Tampilannya sama saja, di sini ada drive yang lainnya, ada folder-folder yang lainnya, bisa untuk browse network juga kalau terhubung ke network di Windows. Catatan saja kalau untuk menghubungkan ke local network di Windows bisa menggunakan aplikasi seperti Samba, ya, pakai aplikasi Samba. Nah, jadi memang Ubuntu ini atau Linux ini memang tidak terlalu populer, tidak seperti Windows. Nah, tapi ini merupakan alternatif bagi rekan-rekan semua jika menginginkan aplikasi atau software atau operating system yang legal, gratis, tidak bajakan, dan tentunya lebih enak saja. Jadi salah satu keunggulan dari Linux ini adalah dia lebih aman daripada virus, karena secara umum virus dibuat itu untuk bisa masuk ke sistem operasi yang banyak digunakan, dalam hal ini adalah Microsoft Windows. Dan untuk Linux hampir jarang atau bisa dikatakan tidak ada. Nah, ini adalah sedikit overview dari Ubuntu Mate 18.04. Nah, kira-kira teman-teman yang lain ada yang sudah pernah mencoba Linux atau Ubuntu? Nah, kalau belum pernah bisa dicoba dulu. Tidak harus diinstal, tapi cukup bisa menggunakan live CD atau live USB. Hanya untuk mencicipi saja. Terima kasih rekan-rekan semua. Semoga ada gunanya video ini. Terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim.